Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapapun yang menonton video saya ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi ya. Dan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana respon ya dari seorang wakil ketua MPR mengenai pelarangan ibadah yang terjadi di Tangerang beberapa waktu yang lalu ya kan. Kalau tadi siang saya membagikan bagaimana respon terbaru dari Pak Menteri Agama kita, yaitu Pak Yakut Khalil Qoumas, maka pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana respon atau kecaman ya dari seorang wakil ketua MPR, teman-teman ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah bagikan soal respon Pak Menteri Agama kita, tapi bagi saya itu sudah sering kita dengarkan, ya kan? Dan tadi juga saya melihat di komentar-komentar yang ada, banyak yang bilang seperti begitu, bahwa selama SKB 3 Menteri tidak dihapus, maka yang namanya juga pelarangan ibadah pasti akan tetap terjadi di Indonesia ini, ya. Oke, kita akan lihat dulu, ini saya akan bagikan kepada kita semua, dan saya ambil atau saya kutip dari situs MPR Republik Indonesia ya, dengan sebuah judul berita, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah kecam pelarangan ibadah di Tangerang ya. Oke, kita akan lihat saja di sini dan saya akan tampilkan kepada kita ya. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengecam keras dan meminta Polri menindak tegas sejumlah oknum masyarakat yang melarang sambil melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, Tangerang yang tengah menjalankan ibadah doa kawasan Babakan Cisauk, Tangerang. Tindakan mereka tak sejalan dengan ruh Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta berpotensi tindakan pidana. Ya, kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Pak Wakil Ketua MPR ini. Ini dia, tindakan masyarakat yang main hakim sendiri itu menurut saya sudah mengarah tindakan pidana. Apalagi sampai ada yang berdarah akibat ditusuk atau dibacok. Apa salahnya orang berdoa di sebuah negara Pancasila yang mengakui prinsip ketuhanan yang Maha Esa? Saya mengecam keras tindakan membabi buta ini. Tegas Ahmad Basarah di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2024. Nah, oke, teman-teman, bagaimana kira-kira? Saya pikir sih saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah ini, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum RT dan juga sejumlah masyarakat yang melakukan ya pelarangan ibadah terhadap mahasiswa yang sedang melakukan ibadah atau doa Maria pada saat itu merupakan hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, teman-teman ya. Ya, jelas bahwa Indonesia, undang-undang kita itu menjamin soal kebebasan untuk beribadah. Nah, bayangkan apalagi mereka itu beribadah di rumah pribadi loh. Bukan di sebuah gedung yang mungkin boleh dikatakan nggak punya izin untuk dipakai untuk beribadah. Ya kan? Yang namanya rumah pribadi itu mau dijadikan untuk apa, itu sah-sah aja. Yang penting bukan kejahatan, ya kan? Selama yang dilakukan di rumah pribadi itu adalah sesuatu kebaikan dan tidak merugikan orang lain, ya si pemilik rumah dia mempunyai hak akan hal itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali kalau misalnya ketika ada orang-orang beribadah, seperti tadi saya katakan bahwa ketika ada orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhannya malah diganggu. Nah, ini sangat luar biasa sekali, dan saya pikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua MPR dalam hal ini, Polri harus memberikan tindakan tegas soal kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut kembali teman-teman ya untuk membacakannya. Ini dia. Sekelompok orang menggeruduk sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Katolik Universitas Pamulang atau Unpam, Tangerang yang tengah melaksanakan ibadah doa Rosario di rumah kontrakan Jalan Ampera Setu, Tangerang Selatan pada hari Minggu 5 Mei 2024. Ya, dikatakan video yang merekam peristiwa itu menjadi viral di media sosial, memperdengarkan suara orang-orang menjerit ketakutan. Ya, video itu juga merekam pas penuh darah serta mengabadikan wawancara dua mahasiswi yang ikut dalam ibadah doa. Kedua mahasiswi itu menyebut nama Didin, ketua RT setempat, yang
yang mereka sebut memprovokasi masyarakatnya untuk melarang peribadatan. Nah, ini juga teman-temannya, eh, oknum ketua RT ini yang lagi-lagi menjadi dalang dari semua peristiwa-peristiwa soal intoleran ini ya. Kita akan coba lihat bagaimana penjelasan di sini. Lu nggak menghargai gue sebagai RT di sini. Ya, udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah di gereja sono, lu nggak menghargai gue sebagai RT. Ucap salah satu perempuan dalam video itu menirukan suara lelaki yang disebut bernama Diding. Ya, kita melihat bagaimana tanggapan dari Pak Wakil Ketua MPR ya. Menurut Ahmad Basarah, apa yang dilakukan oknum ketua RT bersama sejumlah warga binaannya yang menggeruduk para mahasiswa dan mahasiswi yang tengah berdoa itu jelas bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jelas sekali teman-temannya. Jadi ini sebenarnya yang saya mau katakan jujur ya. Saya juga harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya dari hati saya bahwa sangat disayangkan sekali kalau Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo kalau nggak salah itu di tanggal 19 Januari 2023 pernah menyampaikan pidatonya soal pelarangan peribadatan ini. Dan pada saat itu di dalam pidato Pak Presiden Joko Widodo mengingatkan semua kepala-kepala daerah untuk berhati-hati soal peribadatan. Ya, karena di mana dikatakan oleh Pak Presiden bahwa semua agama mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan ibadah menuai sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan dia tekankan bahwa di sini kepala-kepala daerah, ya, kepolisian dan semua para pejabat negara harus hati-hati dalam hal ini gitu loh. Ya kan? Tapi saya pikir kok itu kayak cuman sekedar pidato ya, maaf ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti memang tidak ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelarangan ibadah. Saya pernah sampaikan di salah satu grup WA, saya bertanya, apakah Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Januari 2023 itu hanya sekedar memberikan pidatonya soal pelarangan ibadah, lalu ada yang bilang, sebenarnya Pak Presiden udah tegas soal ini, cuman saja bawahannya yang tidak mau ikut petunjuk Presiden. Nah, ini dia maksud saya. Nah, kenapa bisa begitu? Dan kenapa juga nggak bisa ya Pak Presiden memberikan ketegasan terhadap orang-orang atau yang ada di bawahannya itu yang tidak mau melakukan petunjuk daripada Pak Presiden. Jadi saya pikir tetap aja kembali kepada Presiden. Walaupun dikatakan itu bawahannya yang tidak mau ikutin petunjuk. Iya, justru itu. Karena bawahannya yang tidak mau ikutin petunjuk Pak Presiden, maka seharusnya Pak Presiden sebagai orang nomor 1 di Indonesia bisa dong kasih tegas sama mereka-mereka bawahannya Pak Presiden. Kan begitu. Gimana kira-kira teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini jelas ya. Ayat 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu bahkan menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi apa yang dilakukan para mahasiswa dan mahasiswi itu sah menurut konstitusi negara kita. Tegas Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu ya. Lanjut kita lihat, apalagi lanjut Ahmad Basarah, doa yang dipanjatkan generasi muda Katolik itu adalah bagian dari ibadah Rosario yang memang biasa dipanjatkan di bulan Mei dan Oktober. Dengan demikian ibadah serupa ini tidak memerlukan izin siapapun, termasuk izin Ketua RT Diding yang di dalam video itu disebut-sebut memerintahkan para mahasiswa dan mahasiswi itu agar berdoa di gereja. Lanjut saja ya, kalau beribadah Rosario yang dilakukan di rumah dijadikan alasan pelarangan, umat Islam juga sering bertahlilan kapan saja di rumah tidak apa-apa. Saya juga seorang muslim dan sering menggelar atau menghadiri tahlilan di rumah. Nyatanya saya tak perlu izin. Masa berdoa harus minta izin kepada pemerintah? Tegas Ahmad Basarah. Setuju Pak Wakil Ketua MPR ya. Jadi semoga saja Bapak juga bisa memberikan sebuah motivasi dan ada juga tindakan tegas soal hal ini Pak Wakil Ketua MPR. Karena saya pikir di sini sekarang kita melihat bagaimana pembuktian ya ketegasan dari pemerintah kita dalam memberikan tindakan-tindakan tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang gitu ya. Jadi saya pikir bahwa jelas
kalau kita mau beribadah di rumah kita itu nggak perlu izin sama siapapun juga, termasuk sama ketua RT gitu ya. Ya, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Wakil Ketua MPR, dia sebagai seorang Muslim juga sering melakukan tahlilan dan nyatanya belum pernah ya dikasih petunjuk untuk harus meminta izin kepada pemerintah semacam RT RW dan kepala desa, karena memang itu adalah suatu kewajiban kita dan juga hak kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan kalau kita melihat teman-teman ya, kita kalau misalnya banding-bandingkan, ada istilah apalah itu, yang penting mereka mau sholat begitu, kita dapat melihat banyak sekali berita-berita ya kan, bahwa ketika mereka mau melakukan sholat itu sampai juga ya kan, sampai juga mereka menggunakan jalan ketika mereka mau melakukan sholat, saudara-saudara kita Muslim. Apakah pernah ada gangguan? Jarang saja, sekalipun ada teguran itu pasti dari pemerintah, karena jelas bahwa jalan raya bukan tempat untuk beribadah begitu ya. Jadi ini yang sangat sulit kita mengerti kenapa masih banyak. Karena saya pikir ketua RT ini adalah merupakan bawahan dari Pak Presiden, karena ini juga termasuk pemerintahan gitu ya, walaupun di skala atau di level terendah di pemerintahan di Indonesia, yaitu RT ya. Tapi tetap saja dia adalah bagian daripada pemerintahan gitu lah. Oke, kita akan lihat bagian terakhir. Atas kejadian ini, Ketua DPD PDI Perjuangan itu mendukung penuh Polres Tangerang yang kini bekerja serius menyelidiki kasus ini. Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi telah mengecek tempat kejadian perkara atau TKP hingga mengecek fakta-fakta terkait kasus tersebut. Ini dia, saya berharap Polres Tangsel segera melakukan klarifikasi dan memanggil semua tokoh masyarakat di tempat kejadian perkara, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan, tokoh-tokoh agama di forum komunikasi umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Ini persoalan kebangsaan kita yang tak boleh dianggap remeh. Tanda Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia, Bamusi itu. Nah, itu teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Jujur, saya setuju sih ya, dan memang apakah saya terlambat informasi, tapi baru kali ini sih saya mendengarkan semacam respon dari seorang wakil ketua MPR terkait pelarangan ibadah yang sering kali terjadi di Indonesia ini, dan semoga saja ada tindakan tegasnya di waktu-waktu yang akan datang. Selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.